Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Iqbal dengan NIM 23050749. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Karawaci Pagi. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Desain UI UX, yaitu dengan Bapak Ihsan Maulana selaku dosen mata kuliah Desain UI UX. Dan di sini saya ingin menjelaskan tahapan design thinking. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu design thinking? Nah, design thinking itu adalah metodologi atau cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks dengan cara yang manusiawi dan kreatif. Proses ini juga berulang yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan si pengguna, lalu juga mendefinisikan ulang masalah untuk menemukan strategi dan solusi yang inovatif. Next. Nah, di sini ada proses tahapan design thinking. Proses tahapan design thinking ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, ada empati atau berempati, memahami kebutuhan si pengguna. Lalu yang kedua ada define atau menentukan, yaitu mendefinisikan inti dari masalah. Lalu yang ketiga ada ideate atau menghasilkan gagasan yang membuat banyak ide solusi. Lalu yang keempat ada prototype, yaitu mewujudkan ide menjadi nyata. Lalu yang kelima ada tes menguji, yaitu menguji solusi ke pengguna sesungguhnya. Langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama. Nah, tahapan yang pertama yaitu empathy atau berempati, yaitu tahapan pertama dalam design thinking yang dimana harus berusaha untuk memahami secara mendukung atau secara mendalam kebutuhan, keinginan, dan juga perasaan si pengguna. Lalu, metode apa saja yang digunakan oleh berempati ini atau empathy? Nah, metode yang pertama yang digunakan ada observasi, yaitu mengamati perilaku pengguna di lingkungan. Yang kedua ada wawancara, yaitu berbicara langsung dengan si pengguna. Lalu yang ketiga ada immersion, melakukan peran sebagai pengguna untuk mencoba mengalami situasi langsung yang dihadapi si pengguna. Lalu yang kedua ada tahapan define, yaitu menentukan. Nah, tahapan kedua ini dalam design thinking yang dimana kita mensintesis dan membuat scenes dalam sebuah informasi yang dikumpulkan selama si empathy, lalu merumuskan menjadi sebuah pernyataan masalah yang jelas, berpusat pada manusia dan mendapatkan tindak lanjut. Nah, metode apa saja yang digunakan oleh si define? Nah, yang pertama ada metode mensintesis temuan atau sintetis. Lalu yang kedua ada membuat user persona. Lalu yang ketiga ada membuat point of view atau POV dalam problem statement. Lalu tahapan yang ketiga itu ada ideate atau gagasan. Nah, tahapan ketiga ini dalam design thinking yang dimana menghasilkan sebanyak mungkin semua ide dan solusi potensial untuk masalah yang telah didefinisikan dalam tahapan defining sebelumnya kita bahas. Lalu tahapan ini juga tentang pembebasan kreativitas tanpa batas, beralih dari pemahaman masalah menjadi menciptakan kemungkinan solusi. Lalu metode yang digunakan oleh si ideate yaitu ada brainstorming, yaitu metode klasik yang paling terkenal. Lalu ada brainwriting, yaitu variasi dari brainstorming yang lebih tertulis dan memberi kesempatan yang sama untuk semua orang. Contohnya seperti storyboard. Lalu yang ketiga ada mind mapping, teknik visual yang dimulai dari masalah utama di tengah, kemudian mengembangkan cabang-cabangnya menjadi ide yang terkait oleh si ide yang tadi. Next, di sini kita ada tahap prototype. Prototype itu tahapan keempat dari design thinking yang dimana kita mewujudkan ide-ide yang dipilih oleh ideate yang tadi, yang dari tahapan ketiga, lalu menjadi bentuk fisik atau nyata yang sederhana dan biayanya sangat rendah. Tujuannya bukan untuk membuat produk akhir ini menjadi sempurna, tetapi untuk belajar, menguji asumsi dan mendapatkan umpan balik secara mungkin. Nah, di sini ada jenis-jenis prototype. Yang pertama berdasarkan value atau tingkat ketelitian. Lalu yang kedua ada prototype berdasarkan bentuk. Lalu tahapan yang kelima yaitu ada tes atau menguji.
yaitu tahapan dimana dan terakhir dalam desain thinking, yang dimana memberikan prototipe yang telah dibuat kepada si pengguna sesungguhnya untuk diuji dan digunakan dan juga dikritik. Lalu, apa saja? Mempelajari bagaimana si pengguna berinteraksi dengan solusi, mengumpulkan umpan balik yang mendalam, dan memvalidasi asumsi yang menjadi dasar pembuatan prototipe tersebut. Nah, metode apa saja yang digunakan oleh tes ini? Yang pertama, tes ini menggunakan usability testing, yaitu di mana si pengguna untuk menyelesaikan serangkaian tugas spesifik. Lalu yang kedua ada wawancara kontekstual, yaitu menggunakan prototipe sebagai alat peraga untuk memicu percakapan yang lebih dalam oleh si pengguna. Lalu yang ketiga, memberikan prototipe untuk digunakan sendiri atau diary study, membiarkan pengguna menggunakan purwarupa dalam kehidupan sehari-hari selama beberapa waktu. Lalu ada manfaat design thinking. Manfaat design thinking ini yang pertama ada menghasilkan solusi yang benar-benar dibutuhkan si pengguna atau disebut user centric. Lalu yang kedua ada mendorong inovasi yang breakthrough. Lalu yang ketiga ada mengurangi resiko kegagalan produk. Nah, di sini ada elemen design thinking. Apa saja yang dipakai sama design thinking elemennya? Yaitu ada user centered atau user centric. Yang kedua ada kreativitas, yang ketiga bersifat iteratif, dan yang keempat hands on. Jadi, kesimpulan dari design thinking adalah metodologi pemecahan masalah kompleks yang berpusat pada manusia atau disebut human centric, yaitu menggunakan pendekatan iteratif dan kreativitas untuk menciptakan suatu inovatif yang diinginkan si pengguna, baik secara teknis dan berkelanjutan secara bisnis. Nah, di sini ada pesan penting dari design thinking, yaitu bukan sekedar proses, melainkan lebih merupakan mindset, cara berpikir yang mengutamakan empati, kolaborasi, dan keberanian untuk bereksperimen. Oke, lanjut. Ya, sudah habis. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, tolong dimaafkan. Saya Agil Iqbal, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking